Halo guys, kembali lagi di channelku ini. Dan ya mungkin untuk yang subscriber lama bertanya-tanya ya, wih balik lagi lu bang, bikin video lagi lu bang, 3 tahun nggak bikin video, sekarang lu bikin video lagi bang. Ya bikin lagi, tapi sebenarnya ini tuh bukan gara-gara aku kepingin bikin video lagi, cuma gara-gara habis beli motor ini aja. Dan aku kepikiran ini kayaknya kalau dijadiin konten viewernya lumayan gitu, jadi ya tak bikinin beberapa gitulah. Mungkin kalau keterusan ya lebih banyak lagi, nggak tahu. Dan ngomong-ngomong, ini ngomong pelan-pelan karena ini lagi ada di perumahan yang lumayan sepi. Jadi kalau aku agak keras ngomongnya, agak memalukan. Oke, tapi di video kali ini, jadi kita akan membahas mengenai, bukan membahas, sebenarnya aku akan membahas mengenai cara menggunakan kunci keyless dari Vario 160 ini, dan juga cara mengakses motor ini dari knop-knopnya yang ada di sini. Itu cara nyalainnya, matiinnya, ngunci stang, buka jok dan lain-lain, tak jelasin semuanya nanti secara mendetail, biar nanti kalau misalnya kalian beli motor ini atau PCX 160 gitu ya, itu akan sudah tahu cara menggunakannya. Sebentar, tak masuk rumah dulu biar bisa agak keras ngomongnya. Oke, jadi tadi gara-gara di luar aku gak bisa ngomong keras-keras, seperti aku bilang, memalukan. Oke, jadi di video ini akan tak bagi menjadi 3 tahap guys. Jadi di remote ini ada 2 tombol, yang atas itu untuk alarm, yang bawah ini untuk menyala matikan kuncinya, bukan motornya ya, tapi kunci ini. Jadi 3 tahap itu. Nanti yang pertama tak jelasin dulu, ini yang tombol yang bawah ini untuk nyala matiin kuncinya. Terus tak jelasin knop yang ada di motor itu nanti. Terus yang terakhir baru tak jelaskan mengenai tombol alarm ini. Dan aku masih ingat dulu pas bikin video itu ada yang komen, orang Surabaya kok ngomong pakai gua gitu. Ya udah, sekarang aku nggak ngomong gua, aku ngomong pakai saya dan pakai aku, oke? Oke, jadi untuk tombol yang ini dulu. Jadi ini tombol yang ini gambarnya apa ya, kurang jelas, tapi itu bisa kalian lihat gambarnya kunci kayaknya itu ya. Nah ini kalau kita tahan akan berubah dari merah menjadi hijau, dan kalau kita tahan lagi berubah dari hijau ke merah. Kita tahan lagi merah ke hijau. Jadi kalau kita tahanin dari hijau ke merah, ini berarti kuncinya mati. Jadi kalau posisi terakhirnya lampunya kedip-kedipnya itu merah, ini berarti kuncinya ini mati posisinya. Jadi motor yang di situ itu tidak bisa diakses karena kuncinya ini mati. Untuk bisa mengakses motor itu, ini kita harus nyalakan dulu dari merah ke hijau. Nah, hijau itu baru kita bisa otak-atik knop yang ada di Vario itu. Dan tolong diingat, ini walaupun kunci sudah nyala ya, kalian itu harus berada minimal 2 meter jaraknya dari motornya itu. Kalau lebih dari itu, ini walaupun kunci nyala, motornya nggak akan bisa diakses untuk alasan keamanan. Nah, apa alasannya kok ada ini bisa dimati nyalain kayak gini? Ini jadi alasannya sebenarnya ya untuk keamanan. Jadi kalau misalnya kalian parkir di mall atau parkir di rumah yang dimana itu ditinggal sampai berjam-jam gitu ya, itu lebih baik kalian matiin aja kuncinya ke merah seperti ini. Besoknya kalau misalnya di rumah gitu ya, kalau udah mau dipakai lagi motornya, baru nyalain lagi kuncinya. Jadi walaupun motor itu udah dikunci stang, kalau misalnya ada maling berhasil membuka kunci stangnya dan dia sebenarnya bisa nyalain motornya, tetap nggak bisa karena kuncinya mati gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi itu mengenai tombol yang ada di bawah ini. Sekarang kita lanjut ke knopnya dulu, baru tak jelasin mengenai alarmnya ini. Karena menurutku ya, alarm ini itu kalian harus tahu dasarnya motor itu dulu, baru alarm ini bisa digunakan dengan leluasa. Baru kalian bisa paham dengan mudah gitulah. Oke, kita keluar dulu. Oke, sekarang kita sudah ada di depan. Nah, ini sekarang pastiin kuncinya ini nyala dulu ya. Jadi ini kita nyalakan, nah itu hijau sudah nyala berarti. Nah ini kunci, kalau misalnya kalian naik sepeda motor ini ya, sebenarnya ada 3 tempat yang bisa kalian taruh. Pertama, taruh di ini yang sebelah kanan yang terbuka ini. Yang kedua taruh kantong, yang ketiga taruh tas. Yang di sini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan karena ini takutnya kalau jalan gini lepas jatuh itu hilang, motornya mati, kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan, berbahaya. Kecuali kalau kalian cuma di perumahan, muter-muter ke nggak tahu Indomaret, Alfamart gitu, nggak apa-apa taruh sini. Pokoknya jalannya ya pastiin jangan jalan gitu aja. Dan juga di sebelah kiri ini kan ada laci yang bisa dibuka ini ya, laci yang bisa dibuka ini. Nah ini kalau berdasarkan rumor yang tak dengar, ini kunci jangan ditaruh di situ karena ini bisa mengganggu frekuensinya dan takutnya motornya juga bisa mati tengah jalan. Tapi kalau kalian mau coba ya coba aja, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya belum pernah mencoba gitu. Oke, jadi ini karena motornya diem aja, kita taruh sini aja kuncinya. Pokoknya dalam kondisi nyala ya.
Nah, sekarang kita ke knobnya ini karena dalam posisi kunci stang jadi agak terhalang kameranya. Tapi sebenarnya di knob ini ada 4 bagian guys. Ada yang gambar gembok itu di kanan ini. Nah, di kanan ini kunci stang. Terus ini ada ini adalah off. Seat ini untuk membuka jok. Itu ignition untuk menyalakan sepeda motornya gitu. Nah, ini sudah ada tulisannya di sini push. Jadi kalau kalian mau memindah posisi dari off ini ke kunci stang atau dari kunci stang ke off, itu harus ditekan dulu baru diputer. Nah, gitu. Tapi sebelum kita bisa muter-muter semua knob ini, ada pertama yang harus dilakukan, yaitu kita harus login di motor ini dulu. Jadi misalnya ini dari jauh gitu ya, terus kita ke sini ke motornya ini dalam kunci, pokoknya posisi nyala ya. Itu kita nggak bisa langsung muter-muter knobnya ini. Kita harus melakukan login, yaitu dengan cara ditekan sekali ini kayak gini. Nah, itu udah bunyi kayak gitu, berarti kita sudah login. Dan di sini speedometernya akan ada logo kunci warna oranye itu. Itu berarti motor ini sudah mendeteksi kunci kita dan motornya siap untuk dioperasikan. Nah, ini kan dalam posisi kunci stang ya. Ini kunci stang, ngomong-ngomong zaman sekarang motor ini memang banyak yang bisa kunci stang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini dia ngelok lagi, itu mati, logo kuncinya hilang, jadi kita harus login lagi, tekan lagi. Oke, ini jadi dari posisi kunci stang. Misalnya kita mau pindahkan ke off ini ya, ini kita tekan aja lalu kita puter. Nah, ini sekarang dalam posisi off dan ini sudah tidak terkunci lagi stangnya. Terus misalnya dari off ini kita mau membuka jok. Nah, dari off ini itu lockout lagi ya, kita tekan lagi login. Nah, login lagi, terus kita pindahkan ke seat ini. Nah, sekarang posisinya ada di seat, dan untuk membuka joknya ini kita tekan. Nah, sekarang joknya sudah terbuka. Nah, ini sudah bisa dibuka seperti ini. Dan ini satu tips mengenai jok Vario 160 ya. Jadi ini kan kita tahu motor ini itu nutup joknya agak susah, jadi harus dengan tenaga sedikit karena memang karetnya bukan penghalang tapi peredam joknya itu agak tebel. Jadi memang kita harus dengan tenaga ekstra agar joknya ini bisa tertutup gitu. Tapi itu kayaknya semua sudah tahu. Tapi yang kalian belum tahu mungkin ya, kalian kalau nutup joknya ini, itu pastikan besi yang ini ya, itu dia jatuhnya pas di tengah-tengahnya itu. Jangan agak ke kiri seperti itu atau agak ke kanan seperti ini. Pastikan benar-benar tengah di situ, baru kita dorong. Nah, itu tek, itu berarti udah terkunci. Kenapa jangan ke kiri atau ke kanan? Karena kalau kalian ke kiri, takutnya ya, ini kemarin kejadian ke aku. Jadi aku nutup jok itu nggak bener-bener di tengah, nggak bener-bener tak pasin di tengah. Pokoknya joknya jatuh, tak tekan gitu aja. Yang terjadi adalah pengaitnya yang di dalam itu akhirnya terdorong gini. Jadi bukannya joknya ngunci, tapi begitu joknya didorong malah semakin turun-turun gini. Dan akhirnya aku harus membongkar panel yang ada. Sebentar, tak tunjukin. Aku harus membongkar panel yang ini, yang di sekitar tutup bensin ini, terus narik pengaitnya dari dalam itu pakai tali, yang dimana itu sangat repot kalau tidak terbiasa. Jadi pastikan ini ada di tengah kayak gini ya, kayak di tengah gitu, terus baru kita dorong gitu. Oke, kita kembali lagi ke knobnya ini. Itu jadi kalau posisinya di seat ini ya, ini kita tekan lagi dulu karena sensornya sudah mati, harus login dulu. Kalau misalnya mau nyalain motor, tinggal diputer ke yang I ini. Nah, ini sekarang sudah ya nyala gitu. Kalau ini sudah seperti biasa, tinggal standar samping ini dinaikin. Ntar agak susah tangan satu nih ya. Terus ini kalian tekan rem yang bagian belakangnya. Kalau yang ABS ya, ini kalian tekan gini. Terus ini kalian nyalakan. Sebentar. Itu gak ketok di kamera. Nah, udah nyala. Tekannya yang kiri ini dan agak dalam. Kalau misalnya yang ABS, kalau misalnya yang CBS, kalian bisa rem kanan, rem kiri, atau dua-duanya terserah. Ini khusus yang ABS ya. Tapi sebenarnya kalau nyalain motornya ya sama seperti motor pada umumnya, nggak ada bedanya gitu. Itu kalau nyalain. Ini sekarang kan posisinya masih nyala itu ya. Kalau kita matikan ya gampang. Turunin standar samping, terus ini kita puter ke seat. Misalnya ini udah mati, ya kan? Tapi kalau bener-bener mati ya taruh sini. Takutnya kalau seat ada orang neken, misalnya kita buka joknya, walaupun ya nggak kebuka juga kayaknya ya kalau terkunci. Tapi takutnya aja gitu. Jadi ya itu pada dasarnya seperti itu guys. Kalian pokoknya yang pertama, kalau remote ini mendekat gitu ya, kalian dari mall terus ke parkiran, ke sepeda motor ini, yang penting login dulu.
Nah, itu ditekan sekali. Terus ini kalian udah bisa leluasa, mau kalian ke seat, mau kalian ke I, mau kalian balik lagi, mau kalian kunci stang gitu ya. Kunci stang gini, kalian tekan terus gini, ini udah ngunci. Udah gitu aja. Sangat-sangat simpel sebenarnya. Ya nggak bener-bener sangat-sangat simpel sekali sih. Tapi mudah untuk dipahami lah. Yang penting pokoknya diingat kalau motor mendekat itu kuncinya dinyalakan. Terus ini ditekan untuk login, dan tinggal diputar-putar mau mati, mau kunci stang, mau ke jok, mau nyalain motornya, itu seperti itu caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang alarmnya, bagian tombol yang satunya. Jadi alarm ini sangat simpel. Kalau misalnya motor dalam kondisi mati, ini kita tinggal ketik aja tombol yang atas ini. Nah, bunyi seperti itu berarti alarmnya sudah menyala. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada yang warna merah itu kedip-kedip. Nah, itu berarti alarmnya sekarang menyala. Dan kalau kondisi alarm menyala, ini kita goyang gini ya misalnya, akan berbunyi alarmnya. Tapi tinggal kita tekan lagi, mati sudah alarmnya. Tapi ini kalau kita goyang lagi ya, bunyi lagi, harus kita matikan lagi. Untuk benar-benar mematikan alarmnya, ini kita harus login dulu. Nah, ini sekarang posisinya alarm sudah mati, jadi digoyang-goyang sudah nggak apa-apa karena sudah mendeteksi kuncinya seperti itu. Jadi kita rekap ulang ya. Jadi tombol ini ada dua, yang bawah ini untuk menyalakan dan mematikan remote-nya. Oke, bukan motornya ya. Terus yang ini adalah untuk alarm, jadi kita tekan ini, alarm otomatis menyala, dan kalau disenggol akan dia berbunyi gitu. Dan ini oke, ini saya belum tunjukkan. Ini kalau misalnya remote ini dalam kondisi mati gitu ya, ini dalam kondisi mati tapi kita deket ini sama sepeda motornya, ini kita tekan-tekan nggak bisa login, diputer-puter juga tidak bisa. Jadi harus dinyalakan dulu baru bisa kita login gitu Pak. Kita bisa putar-putar seperti itu. Kalau saran saya ya, misalnya kalian di rumah gitu, bagaimana biar cara paling amannya gitu. Cara paling amannya adalah ini kita bikin kunci stang, ya kan? Kita bikin kunci stang, alarm kita nyalain, terus remote kita matiin. Ini jadi kalau posisi kayak gini, maling ini misalnya ya, itu harus melewati 3 tahap dulu. Yaitu yang pertama harus dia matiin alarmnya dulu, karena kalau disenggol pasti bunyi. Kalau alarm sudah mati, ini kunci stang harus dibuka dulu. Dan kalau kunci stang dibuka, ini nggak tahu sensornya bagaimana caranya, harus dinyalakan dulu biar motornya bisa dipakai. Seperti itu guys. Oke, jadi kayaknya videonya sudah lumayan jelas ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.